Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nama saya Dian Kartikasari. Saya akan membawakan makalah saya, yaitu makalah IPS yang berjudul Benda-benda langit dan mata angin. Saya langsung masuk ke pembahasan, yaitu benda-benda langit. Objek astronomi atau dikenal dengan benda langit adalah objek fisik atau struktur yang ada di alam semesta. Berikut contoh nama benda-benda langit. Yang pertama, planet. Planet adalah benda-benda langit yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengorbit, mengelilingi bintang atau sisa-sisa bintang. Yang kedua, mempunyai massa yang cukup untuk memiliki gravitasi tersendiri agar dapat mengatasi tekanan rigid body, sehingga benda angkasa tersebut mempunyai bentuk keseimbangan hidrostatik atau bentuk hampir bulat. Kemudian, tidak terlalu besar hingga dapat menyebabkan fungsi termonuklir terhadap deuterium di intinya, dan telah membersihkan lingkungan, mengosongkan orbit agar tidak ditempati benda-benda angkasa berukuran besar lainnya, selain satelitnya sendiri, di daerah sekitar orbitnya. Kemudian, planet berdiameter lebih dari 800 km. Ada 8 planet di tata surya kita, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ada satu yang harus kita ingat, bahwa planet Pluto sudah tidak termasuk planet sejak tanggal 24 Agustus 2006. Sidang Himpunan Astronomi Internasional ke-26 di Praha, Republik Ceko dari tanggal 24 Agustus sampai tanggal 25 Agustus menyatakan bahwa Pluto telah dikeluarkan dari daftar tata surya kita karena orbit Pluto memotong orbit planet Neptunus, dan juga karena jaraknya dengan satelitnya Charon sangat berdekatan. Dan sekarang Pluto statusnya adalah Katai atau planet kerdil. Dan baru-baru ini para ahli astronomi menyatakan bahwa ada planet di galaksi Bima Sakti yang mempunyai ciri-ciri sama dengan Bumi. Hanya saja ukurannya 2 kali lipat ukuran Bumi. Planet tersebut diberi nama Gliese 581G atau sering disebut planet Bumi Super. Adapun sebuah planet yang mengitari matahari di luar 8 planet tersebut, namun karena belum diketahui namanya, planet ini disebut planet X. Banyak orang sering menyebut Venus sebagai bintang fajar ataupun bintang kejora. Namun sebenarnya nama itu kurang tepat karena Venus bukanlah sebuah bintang melainkan planet. Yang kedua adalah satelit alami. Satelit alami adalah benda luar angkasa, bukan buatan manusia, yang mengorbit sebuah planet atau benda lain yang lebih besar daripada dirinya, seperti misalnya bulan adalah satelit alami bumi. Sebenarnya terminologi ini berlaku juga bagi planet yang mengelilingi pusat galaksi, tetapi jarang digunakan. Bumi sendiri sebenarnya merupakan satelit alami matahari. Di sisi lain, satelit buatan adalah benda buatan manusia yang beredar mengelilingi benda lain, misalnya satelit Palapa yang mengelilingi bumi. Dalam tata surya terdapat 137 satelit alami dengan berbagai ukuran yang mengorbit 6 planet. Merkurius dan Venus tidak memiliki satelit alami. Selain itu, jumlah planet Katai seperti Pluto, Eris, dan Haumea juga memiliki satelit. Pada bulan Maret 2016, satelit planet minor. 5 satelit planet alami terbesar yang pernah ditemukan manusia adalah Ganymede atau Jupiter, Titan atau Saturnus, Kalisto atau Jupiter, serta bulan atau bumi. Secara umum, massa satelit alami jauh lebih kecil dibanding benda utamanya. Namun, massa bulan melebihi 1% massa bumi, dan massa Charon mencapai hampir 1/8 massa Pluto. Untuk kasus kedua, satelit yang terkait cukup besar sehingga kedua benda adalah planet Katai ganda. Namun, menurut definisi Persatuan Astronomi Internasional, Charon dianggap satelit Pluto. Di antara seluruh
satelit alami di tata surya, 22 diketahui memiliki massa yang cukup besar sehingga dapat runtuh membentuk benda bundar melalui gravitasinya sendiri. Benda langit yang ketiga yaitu bintang. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya. Ada dua macam bintang, yaitu bintang semu dan bintang nyata. Bintang semu adalah bintang yang tidak menghasilkan cahaya sendiri, tetapi tetapi memantulkan cahaya yang diterima dari bintang lain. Bintang nyata adalah bintang yang menghasilkan cahaya sendiri. Secara umum, sebutan bintang adalah objek luar angkasa yang menghasilkan cahaya sendiri atau bintang nyata. Bintang dapat memancarkan cahaya sendiri karena adanya proses pembakaran gas di dalamnya. Bintang yang paling dekat dengan bumi adalah bintang Proxima Centauri dengan jarak 4,5 tahun cahaya dan matahari dengan jarak 150 juta kilometer. Benda langit yang keempat yaitu nebula. Nebula adalah awan antar bintang yang terdiri dari debu, gas, plasma. Awalnya nebula adalah nama umum yang diberikan untuk semua objek astronomi yang membentang, termasuk galaksi di luar Bima Sakti, atau beberapa contoh dari penggunaan lama masih bertahan, yaitu sebagai contoh galaksi Andromeda. Kadang-kadang merujuk pada nebula Andromeda sebelum Edwin Hubble menemukan galaksinya. Nebula sering disebut tempat lahirnya galaksi dan bintang-bintang. Salah satu contoh nebula adalah Eagle Nebula dan Nebula Omega. Benda langit yang kelima yaitu galaksi. Galaksi adalah sebuah sistem yang terikat oleh gaya gravitasi yang terdiri atas bintang dengan segala bentuk manifestasinya, antara lain bintang neutron dan lubang hitam, gas dan debu kosmik medium antar bintang, dan kemungkinan substansi hipotesis yang dikenal dengan materi gelap. Kata galaksi berasal dari bahasa Yunani yaitu galaxias, yang berarti seperti susu, yang merujuk pada galaksi Bima Sakti, atau dalam bahasa Inggris Milky Way. Kemungkinan terdapat lebih dari 100 miliar galaksi pada alam semesta yang teramati. Dalam satu galaksi yang besar atau raksasa biasanya terdiri dari 1 triliun bintang dan 3 miliar planet. Sedangkan dalam galaksi yang kecil biasanya terdapat 10 juta bintang. Sebagian besar galaksi berdiameter 1000 hingga 100.000 parsec dan biasanya dipisahkan oleh jarak yang dihitung dalam jutaan parsec atau megaparsec. Ruang antara galaksi terisi dengan gas yang memiliki kerapatan massa kurang dari 1 atom per meter kubik. Galaksi yang terbesar adalah galaksi Andromeda, sedangkan galaksi kita, Bima Sakti, berada pada urutan kedua terbesar. Benda langit yang keenam yaitu asteroid. Asteroid pernah disebut sebagai planet minor atau planetoid, adalah benda berukuran lebih besar daripada meteoroid. Umumnya terdapat di bagian dalam tata surya atau lebih dalam dari orbit planet Neptunus. Asteroid berbeda dengan komet. Dari penampakan visualnya, komet menampakkan koma atau ekor, sementara asteroid tidak. Benda langit yang ketujuh yaitu meteoroid. Meteoroid adalah benda-benda kecil di tata surya yang ukurannya lebih kecil daripada asteroid, tetapi lebih besar daripada sebuah molekul. Persatuan Astronomi Internasional pada sidang umum ke-9 pada tahun 1961 mendefinisikan meteoroid sebagai berikut, yaitu sebuah benda padat yang berada atau bergerak dalam ruang antar planet dengan ukuran lebih kecil daripada asteroid dan lebih besar daripada sebuah atom atau molekul. Meteoroid yang masuk ke atmosfer bumi disebut meteor. Meteoroid yang sudah mencapai permukaan bumi disebut meteoroid. Benda langit yang kedelapan yaitu komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar berbentuk lonjong atau parabolis atau hiperbolis. Kata komet berasal dari bahasa Yunani yang berarti rambut panjang. Istilah lainnya adalah bintang berekor, yang penyebutannya tidak tepat karena komet sama sekali bukan bintang. Orang Jawa menyebutnya lintang kemukus karena memiliki ekor seperti buah kemukus yang telah kering.
Komet terbentuk dari es dan debu. Komet terdiri dari kumpulan debu dan gas yang membeku pada saat berada jauh dari matahari. Ketika mendekati matahari, sebagian bahan penyusun komet menguap membentuk kepala, gas, dan ekor. Komet juga mengelilingi matahari sehingga termasuk dalam sistem tata surya. Salah satu contoh komet adalah komet Halley. Komet Halley muncul di bumi setiap 76 tahun sekali. Benda langit berikutnya yaitu debu antariksa. Debu antariksa atau debu kosmik adalah debu-debu ataupun pasir yang ada di angkasa, lebih tepatnya luar angkasa, yang terbentuk dari sampah-sampah antariksa seperti satelit-satelit dan benda-benda angkasa lainnya yang hancur. Kemudian yang terakhir adalah Cluster merupakan gabungan-gabungan dari galaksi yang membentuk suatu sistem tersendiri. Dalam sebuah cluster biasanya terdapat 10-15 galaksi. Gravitasi yang ada di cluster berawal dari gaya gravitasi bersama galaksi-galaksi. Cluster membentuk gugusan-gugusan yang lebih besar bernama supercluster. B. Mata angin. Mata angin adalah suatu cara atau panduan yang sering digunakan untuk menentukan sisi tertentu. Mata angin disebut juga dengan titik kompas, yaitu salah satu titik dari beberapa tanda pada putaran kompas yang menunjukkan haluan tertentu. Misalnya utara, selatan, timur, dan barat. Arah mata angin biasanya digunakan pada kompas, sistem navigasi, dan juga peta, di mana tujuannya untuk mengetahui arah. Penulisan arah mata angin pada kompas, peta, atau sistem navigasi biasanya ditunjukkan dalam 4 penjuru, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Namun sebenarnya ada 16 titik kompas yang dapat digunakan untuk menentukan arah tertentu. Jenis-jenis mata angin. A. Mata angin primer. Terdapat 4 mata angin yang paling sering dipakai dalam kompas, peta, dan sistem navigasi. Mata angin ini disebut dengan mata angin primer atau mata angin utama, yaitu utara, timur, selatan, dan barat. Yang kedua, mata angin sekunder. Mata angin tengah adalah mata angin yang posisinya berada di antara 4 mata angin pokok. Disebut juga dengan mata angin sekunder, dan sangat bermanfaat untuk membantu memperkirakan arah tertentu saat melihat kompas atau peta. Berikut nama-nama mata angin sekunder tengah, yaitu timur laut, yang berada di antara timur dan utara. Kemudian tenggara berada di antara timur dan selatan. Kemudian barat daya berada di antara selatan dan barat. Barat laut di antara barat dan utara. Kemudian yang kedua adalah mata angin tersier. Yang ketiga. Mata angin tersier adalah mata angin yang posisinya berada di antara mata angin primer dan sekunder. Disebut juga dengan mata angin tambahan, di mana fungsinya untuk menunjukkan suatu penjuru dengan lebih akurat. Adapun nama-nama mata angin tersier adalah yang pertama utara timur laut, yang berada di antara utara dan timur laut. Timur laut berada di antara timur laut dan timur. Timur menenggara berada di antara timur dan tenggara. Selatan menenggara berada di tenggara dan selatan. Selatan barat daya yang berada di antara selatan dan barat daya. Barat daya yang berada di antara barat daya dan barat. Barat laut berada di antara barat dan barat laut, yaitu dan utara barat laut yang berada di barat dan utara. Adapun manfaat arah mata angin. Kemampuan dalam membaca arah mata angin akan memberikan banyak manfaat bagi seseorang, khususnya bagi mereka yang sering melakukan perjalanan di alam terbuka. Adapun beberapa manfaat arah mata angin sebagai berikut. Yang pertama, mata angin dapat membantu seseorang mengetahui suatu lokasi yang akan dituju dengan berpedoman pada arah yang telah ditentukan. Yang kedua, membantu seseorang dalam menentukan arah yang tepat ketika melakukan perjalanan di alam terbuka sehingga tidak tersesat. Yang ketiga, khusus bagi muslim, mengetahui mata angin dapat membantu menentukan arah kiblat ketika ingin melakukan sholat. Yang keempat, bagi para nelayan, mata angin dapat digunakan sebagai patokan lokasi berlayar dan waktu berlayar yang tepat. Kemudian di bidang dirgantara, pengetahuan tentang mata angin akan membantu pilot mengarahkan pesawat menuju lokasi yang benar.
dan mata angin dapat dipakai untuk mendeteksi atau memprediksi cuaca yang akan terjadi di suatu daerah. Adapun cara menentukan mata angin, sebenarnya banyak sekali cara menentukan arah mata angin, dan cara termudah tentunya dengan menggunakan kompas. Lalu bagaimana jika kita sedang berada di alam terbuka dan tidak memiliki kompas? Berikut beberapa cara menentukan mata angin di alam terbuka tanpa menggunakan kompas. Yang pertama, memperhatikan arah matahari. Dengan memperhatikan arah matahari terbit dan terbenam, maka kita akan mengetahui arah timur dan barat. Kemudian menggunakan bayangan tongkat atau kayu. Dengan menancapkan sebuah tongkat atau kayu dan memperhatikan bayangan tongkat, maka kita akan mengetahui arah mata angin. Kemudian memperhatikan arah kuburan orang Islam. Kuburan orang Islam dibuat melintang ke arah selatan dan utara. Bagian kepala menunjukkan arah utara, sedangkan kaki menunjukkan arah selatan. Kemudian cara membuat kompas sederhana. Kita harus memiliki beberapa bahan, diantaranya jarum, silet, gabus, sedotan, atau benda lain yang mengapung, serta semangkuk air. Langkah pertama, gosokkan jarum, silet ke suatu permukaan yang kering agar mendapatkan gaya magnetis. Selanjutnya, letakkan jarum pada gabus atau apungkan di atas air di dalam mangkuk. Perhatikan kedua arah ujung jarum atau silet. Ujungnya akan menunjukkan arah utara dan selatan. Kemudian yang terakhir, penutup. Kesimpulannya bahwa berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa benda-benda langit banyak bentuk dan ukurannya yang berada di luar angkasa bumi sebagai planet adalah termasuk salah satu dari benda-benda langit. Demikian dengan mata angin, banyak jenis mata angin, walaupun kebanyakan orang lazimnya hanya mengetahui 4 mata angin yang sering dikenal, yaitu timur, barat, utara, dan selatan. Namun ternyata mata angin memiliki 6 jenis mata angin yang sudah dibahas di atas. Pembelajaran di sekolah dasar harus menggunakan media atau alat peraga yang tepat agar siswa di sekolah dasar dapat dengan mudah memahami dan mengetahui jenis dan bentuk-bentuk langit. Maksud saya, mengetahui jenis dan bentuk benda-benda langit, serta dapat mengetahui dan tahu cara menentukan mata angin. Saran saya adalah makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar kedepannya dapat meningkatkan pengetahuan dalam pembuatan makalah ini.